Jadi Bang Rizwan itu nggak sendiri dalam kasus ini, dalam ujian ini. Ada dua hamba Allah yang sangat dicintai Allah, diuji dengan juga nggak punya anak selama 50 tahun pernikahan. 50 tahun pernikahan. Nabi Ibrahim nggak punya anak selama 50 tahun pernikahan. Jadi dari usia pernikahan sekitar 30 tahun sampai usia beliau 80 tahun belum punya anak. Nabi Zakaria juga kayak gitu, sampai usianya sekitar 80 tahun belum punya anak. Nanti Bang Rizwan coba baca pembukaan surat Maryam, itu kisah Nabi Zakaria minta anak tuh. Semoga itu bisa menjadi nasihat cerita yang baik buat Bang Rizwan dan istri. Pelajarannya di situ ternyata Nabi Zakaria walaupun 50 tahun berdoa, tapi doanya nggak pernah berubah. Jadi Allah tuh kadang-kadang ketika menunda sesuatu, salah satu alasannya Allah nggak pengen lihat apakah kita masih konsisten istiqomah meminta hal itu. Ada orang yang ketika setahun berdoa belum dikabulkan, dia berhenti berdoa karena menurut dia udah nggak dikabulkan. Sementara Nabi Zakaria 50 tahun berdoa sampai rambutnya memutih, tulangnya melemah, kata beliau, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Belum pernah aku berputus asa meminta kepada engkau ya Allah. 50 tahun loh minta anak, dan itu bukan waktu yang sebentar. Tapi di tahun ke-50, di usia beliau 80-an tahun, baru kemudian Allah berfirman, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak laki-laki. Kasih dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia sebelumnya. Allah langsung yang ngasih nama, bukan Google. Kalau sekarang kan nyari nama di Google ya. Nama anak laki-laki estetik bahasa Spanyol. Nama anak perempuan estetik yang bermakna bunga dalam bahasa Sanskerta. Yang ngasih nama Google. Kalau ini yang ngasih nama Allah langsung, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Makanya saya tuh punya anak semuanya nama tokoh. Saya menganut mazhab kalau ngasih nama anak itu nama tokoh, biar gak ribet, dan itu bagus karena jadi doa. Makanya Bang Rizwan, saya percaya Bang Rizwan, satu kebaikan yang ditunda itu artinya istimewa. Insya Allah anak yang akan Allah berikan kepada pasangan Bang Rizwan dan istri adalah anak yang istimewa insya Allah. Dan semoga nggak ditunda lebih lama, diberikan segera. Tapi percayalah, doa yang dibacakan terus-menerus itu mustajabah. Apa arti doa yang dibacakan terus-menerus? Namanya ilhah. Nanti kalian browsing aja di AI atau di Google ya. Apa rahasia keajaiban dari kata ilhah? I-L-H-A-H. Ilhah. Apa itu ilhah? Meminta terus-menerus. Jangan ganti doanya, ngerasa kayak udah gak dikabulin gitu. Terutama doa-doa yang menurut kita tuh penting banget, wishlist kita banget gitu. Misalnya tentang pernikahan, tentang keturunan, tentang kesuksesan dalam karir, tentang pastinya ampunan dosa, surga. Coba ilhah. Dan para anbiya itu suka banget mereka ilhah kepada Allah. Meminta itu sambil merengek, minta lagi, setahun, 10 tahun, 50 tahun, 950 tahun, minta hal yang sama. Jadi Bang Rizwan, meskipun udah 5 tahun, minta lagi aja, jangan berhenti. Karena Allah pengen lihat Bang Rizwan itu ilhah enggak, ngerengek enggak. Dan Allah itu suka kepada hamba yang ilhah, yang merengek meminta kepada dia. Jadi kalau ditanya apa tipsnya? Ilhah. Jangan berhenti meminta, terus saja meminta. Terus yang kedua, Bang Rizwan ngerasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi orang. Dan itulah orang Indonesia. Suka basa-basi yang menyinggung. Kerja apa? Kalau dia belum kerja gimana? Kasihan kan? Tinggal di mana? Kalau dia tinggalnya di gang bukan di komplek elit gimana? Malu kan? Udah punya anak belum? Udah nikah belum? Kan pertanyaannya sensitif ya. Tapi itu budaya kita, suka basa-basi. Kesannya kayak akrab gitu, padahal menyinggung. Terus gimana menghadapi ini? Bang Rizwan perlu belajar tentang yang namanya personal boundaries. Salah satu di antara teori personal boundaries itu ada yang namanya emotional boundaries. Batasan emosional. Apa itu batasan emosional? Belajar enggak peduli. Belajar cuek. Dan ternyata enggak peduli itu adalah salah satu sunnah Nabi kalau dalam hal yang toksik.
dalam hal yang nggak sehat. Nggak peduli dengan sikap toksik orang, nggak peduli dengan omongan negatif orang. Itu tuh sunnah Nabi. Apa dalilnya? Ketika Nabi pulang dari Taif, di Taif Nabi dibully, Nabi diperlakukan dengan buruk, diusir, dilempari batu dan seterusnya. Pulang dari Taif, Nabi itu berdoa kepada Allah. Nabi bilang gini, ya Allah, Engkau lihat bagaimana hari ini aku diperlakukan oleh mereka. Apapun itu ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, la ubali, aku tidak peduli. Mau diusir, mau dilempari batu sampai kening beliau berdarah, mau dicela, mau dicaci, mau dihina. Ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, kata Nabi, maka aku nggak peduli. Ternyata nggak peduli itu penting untuk kesehatan mental terhadap hal-hal yang negatif. Itu secara teori namanya emotional boundaries. Jadi nggak semua komen orang itu kita perlu peduli. Kalian pernah viral nggak di sosmed? Saya sering, bahkan 6 bulan sekali sih, rutin gitu viralnya. Difitnah, diomongin inilah, diomongin itulah. Terus gimana Ustadz menghadapinya? Sedih nggak? Kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah. Tapi la ubali, I don't care. Saya nggak peduli. Kenapa? Saya nggak mau wasting my happiness, my energy untuk merespon, peduli, itu mikirin komen-komen orang. Kenapa? Saya nggak mau pulang ke rumah sebagai baba zombie yang tinggal fisik, nggak ada rohnya. Kalau saya pulang ke rumah, saya pengen utuh sebagai babanya anak-anak. Sehingga ketika mereka tunggu, kan biasanya saya kalau pulang ke rumah itu anak-anak nunggu di belakang pintu ya. Pas parkirin kendaraan, mereka udah tunggu. Terutama yang paling kecil tuh, yang Ertuğrul. Begitu saya buka pintu, dia langsung. Karena dia hobinya reok Ponorogo. Kalau dia lagi gini, saya juga langsung gini. Bayangin kalau saya pulang sebagai zombie. Pas dia di belakang pintu gini-gini saya. Kenapa? Saya udah gak punya energi buat keluarga, habis buat netizen. Rugi banget saya. Maka saya gak akan memberikan sedikit pun energi saya buat orang-orang yang negatif. Apalagi saya gak kenal. Terserah kalian mau ngomong apa. Saya tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang hidup saya. Selama saya gak melanggar syariat, Allah gak marah, la ubali. Saya tidak peduli. Dan itu namanya self boundaries. Kalau enggak kita hidup di zaman kayak gini tuh kebawa-bawa sama omongan orang, capek. Maka Bang Rizwan, kalau ada yang nanya gitu basa-basi ya sikapin aja juga basa-basi, doain aja. Tapi kalau ada yang serius ngomongin secara negatif, la ubali, saya nggak peduli dengan itu.